Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Kali ini kita akan mengobrol bersama Bang Andi Nur Rahman. Beliau adalah sosok yang inspiratif dan memiliki banyak cerita luar biasa tentang perjuangan, motivasi, khususnya peran penting kuliah dalam keberhasilannya. Baiklah, mari kita sambut bersama Bang Andi Nur Rahman. Beliau adalah lulusan pendidikan teknik bangunan tahun 2019. Baik Bang Andi, bisa diceritakan sedikit tentang Abang dan kesibukan Abang akhir-akhir ini? Oke, kalau kesibukan akhir-akhir ini masih sama ya. Kita lagi ngurus project sih. Project ada, kebetulan sekarang kita ada di Kerawang, sama mau ongoing di Bandung insya Allah. Kan tadi Abang katanya jadi developer itu, kira-kira di Bandung, kalau Kerawang ya Bang ya? Itu kalau dari perusahaan apa sih Bang? Saya dari perusahaan PT Papan Mas Agung ya, yang bergerak di bidang developer. Saya masuk dari tahun 2019. Ya awalnya jadi staff juga lah, engineer muda waktu itu. Terus baru mulai masuk manajemennya itu setelah 2021. Oh. Jadi ketika selesai prodi kuliah di UNJ ini jurusan PTB langsung ke Iya, langsung ke sana sebagai engineer lapangan waktu itu. engineer lapangan. 2 tahun. 2 tahun. Iya. Setelah bekerja di sana baru ke UI manajemen. Iya. Oh. Wah, menarik sekali ya Bang kesibukan Abang. Jadi Abang tuh lebih condong ke developer ya, bukan kontraktor ya? Iya. Oh, di perusahaan itu kira-kira jabatan Abang sana Bang? Berarti masih Sekarang? sekarang. Kalau sekarang udah dimasuk ke manajemennya sih. Oh, udah manajemennya? Udah manajemennya, kebetulan saya jadi komisaris di sana. Salah satu pemegang saham juga. Kenapa lebih milih developer? Karena developer itu mencangkup kontraktor juga sebenarnya. Oh. Karena kan kita ngedevelop proyek, pasti di sana juga ada pembangunan juga. Nah, pembangunan juga kita berhubungan juga sama kontraktor juga. Berhubungan juga dengan orang-orang Pemda juga, pemerintahan juga berhubungan, orang sekitar juga, jadi skupnya lebih banyak sih yang diambil sih. Berarti Abang sekarang jarang ke lapangan apa gimana? Ke lapangan masih ya sekitar seminggu 2 kali lah, kebanyakan di kantor sih. Kebanyakan di kantor, berarti ya 70-30 lah gitu. Iya. Sekarang. Oh, oke Bang, pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang awalnya itu memotivasi Abang? Cut. Apa sih yang awalnya memotivasi Abang untuk memulai semua ini? Gitu. Kayak apa titik awalnya sampai Abang bisa jadi manajer? Oke, karena developer itu kan skupnya luas tadi saya bilang ya, dan yang kerja di developer itu nggak semuanya sebenarnya orang teknik juga gitu. Ada orang marketing, ada orang perizinan, ada orang legal juga, ada juga orang teknik juga. Nah kebetulan waktu saya masuk itu memang manajemennya itu agak sedikit lumayan kurang bagus lah saat itu. Nah makanya saya ngambil S2 untuk manajemen. Saya berharap itu bisa masuk untuk ngembangin di sana manajemennya. Nah setelah saya lulus S2 baru saya masuk ke manajemen dan naik ke posisi ke manajer terus komisaris. Berarti Bang kalau di case-nya tuh Abang bukan karena tertarik ya, atau karena ingin membenarkan gitu sana, atau ingin memperbaiki, atau karena tertarik atau gimana? Oke, awalnya sih tertarik karena ya kebetulan kita juga pendidikan teknik bangunan ya. Iya. Pendidikan teknik bangunan dan memang sejalan dengan ilmu yang kita pelajari di kampus. Ya kebetulan juga memang ada tempat untuk mengaplikasikan ilmu, ya saya mulai di sana gitu. Paham. Oke Bang, terima kasih. Sangat memotivasi lah Bang buat kita. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bang, udah bisa ya? Boleh. Wah, menarik banget nih Bang tadi ceritanya. Kalau boleh tahu nih Bang, bagaimana sih perjalanan Abang waktu memulai setelah kuliah ini? Kan rata-rata fresh graduate tuh bingung Bang mau kemana Bang. Kalau perjalanan Abang kemarin seperti apa Bang? Kalau setelah lulus sih, kalau buat fresh graduate ya, kalau buat saya jangan lihat gaji dulu sih. Jangan lihat gaji dulu. Karena saya pertama kali kerja di developer juga gaji cuma 2 juta.
Saya dikasih cuman 500.000 satu minggu waktu itu. Iya, nggak digaji. Jadi nggak ada gaji bulanan waktu itu, cuman setiap hari Senin dikasih 500.000. Jadi nggak usah lihat gaji dulu, kumpulin pengalaman sebanyak-banyaknya, nanti mungkin sambil pengalaman itu naik sendiri, kesempatan di tempat lain akan kebuka lagi sih. Terus saya waktu itu ya gaji segitu sampai setahun lah, terus baru ada kenaikan sedikit-sedikit. Terus saya ambil S2 sampai tahun 2021, balik lagi, terus saya dapat job juga waktu itu di Brunei sih sempat. Job di Brunei bang? Iya, waktu itu saya jadi engineer juga di sana. Engineer? Itu masih perusahaan yang sama bang? Perusahaan yang beda. Yang beda? Perusahaan yang beda. Ya. Lalu bang? Ya di situ di Brunei saya sekitar 7 bulan bangun rumah juga. Bangun perumahan dari pemerintah Brunei juga. Itu ya cukup berpengaruh lah pelajaran-pelajaran yang ada di kampus ini. Kalau itu abang tahun pertama atau tahun kedua bang? Di mana? Di Brunei itu? Di Brunei itu saya tahun 2023, udah tahun keberapa ya? Tahun keberapa ya? Iya. Berarti setelah udah mau lulus manajemen itu? Kuliah manajemen? Udah 2 tahun setelah lulus. Udah 2 tahun setelah lulus? Iya. Menarik banget ya? Iya. Langsung ke Brunei, luar negeri? Iya, ke Brunei. Ya di sana lumayan lah. Kalau pekerjaannya sono gimana sih bang? Kayak budaya kerjanya? Ada yang beda gak? Kalau soal budaya kerja bagusan Indonesia sih. Bagusan Indonesia? Iya. Cuman kalau untuk soal budaya mematuhi peraturan bagusan sana. Bagusan sono. Bagusan sana. Cuman kalau etos kerja bagusan orang Indonesia. Yang abang ambil ketika pulang dari Brunei itu banyak gak bang? Banyak. Iya. Perumahan di sana juga beda, nggak kayak perumahan di Indonesia. Kalau di sana itu, kalau di Indonesia mungkin masih banyak yang pakai batu bata, Iya. hebel, batako. Kalau di sana mungkin rumah sederhana aja pakainya cor semua, full cor. Di sana saya bikin 4 rumah dalam waktu 4 hari. Secepat itu bang? Iya, jadi satu rumah tuh 1 hari. Itu dia memakan banyak biaya berarti bang apa gimana? Kalau biaya jelas banyak ya. Jelas lebih banyak daripada Jelas yang lebih banyak. batako sama hebel itu. Iya, jelas lebih banyak karena dia cor full, terus juga semuanya besinya semua dipantau semua. Oke bang, menarik banget ya tadi ya. Kayak pengalaman abang di Brunei, khususnya ketika saya baru tahu di Brunei itu bikin rumah secepat itu bang. Cepat itu. Secepat itu. Tadi kan kita belum dengar tantangan terbesarnya nih bang ya, kayak waktu perjalanan abang tuh tantangan terbesarnya apa sih? Ada gak sih di titik abang pengen nyerah gara-gara tantangan itu? Kalau pengen nyerah sih berkali-kali pengen nyerah ya. Cuman balik lagi ya, kalau kita nyerah, perjuangan yang udah dilakuin selama ini sia-sia. Kayak saya berarti dari 2019 sampai 2025, 6 tahun ya di developer itu peraturan selalu berbeda-beda. Apalagi saya itu banyak main di developer yang mengikuti program pemerintah. Jadi developer itu ada yang ikut program pemerintah, itu namanya developer rumah subsidi ya. Rumah subsidi. Nah itu dalam kurun waktu 6 tahun tuh berubah peraturan tuh sering banget. Hampir tiap tahun berubah peraturan. Jadi kita setiap tahun tuh menyesuaikan lagi gitu. Jadi kalau misalkan dibilang mau menyerah, ya selalu ada momen mau nyerah, tapi selalu ada celah. Iya. Kita mau lanjut ya. Iya, tapi untuk yang developer ya. Kalau untuk yang waktu saya di Brunei itu tantangannya kita kerja itu bareng sama orang-orang internasional. Jadi rata-rata di sana pekerjanya orang-orang India, Filipina, Thailand. Dari berbagai negara itu, Bang? Dari berbagai negara. Project manajernya di sana orang India. Orang India. Karena untuk di Brunei sendiri tadi saya udah bilang ya, etos kerjanya bagusan di Indonesia ya. Karena di sana itu banyak subsidi dari pemerintah sampai orang Brunei itu nggak ada yang mau kerja kasar lah. Jadi yang kerja kasar orang-orang luar gitu. Itu skala perusahaannya waktu abang kerja situ udah internasional skala perusahaannya? Waktu itu saya kerjanya di perusahaan Perancis yang kebetulan cabangnya di Brunei. Kan tadi kita ngomongin tantangannya, Bang. Saya dengar juga tadi tantangannya berat-berat banget, Bang. Pasti di balik tantangan yang berat itu ada sesuatu hal yang bikin abang mau lanjut terus, Bang. Yang bikin abang nggak menyerah. Kira-kira apa sih itu, Bang?
Oke, kalau hal yang bikin gak mau nyerah pasti pelajaran ilmu pasti mau saya dapat sama tujuan saya sih. Tujuan saya kan, saya sekarang udah di posisi cukup bagus di perusahaan. Ya saya punya tujuan biar perusahaan itu lebih maju lagi. Ya banyak lah kita bisa ngelihat perusahaan-perusahaan developer besar kayak bisa kita bilang kayak Agung Podomoro Land, Summarecon dan lain-lain gitu kan. Ya saya juga pengen perusahaan yang saya pegang setaraf dengan mereka. Wih, keren banget ya Bang Andi. Wah menarik banget Bang tadi Bang. Cerita tentang tantangan terbesar Abang, perjalanan hidup Abang, terus alasan Abang masih bertahan. Ya, menurut Abang nih, kalau dilihat dari perjalanan Abang barusan ya, yang kita dengar tadi, ada gak sih peran kuliah di dalamnya Bang? Peran perkuliahan banyak ya, sangat banyak kalau menurut saya. Termasuk pelajaran-pelajaran yang di kuliah itu banyak kepake, terutama kalau buat waktu saya di Brunei itu kayak baca gambar itu sangat perlu. Baca gambar, hitung RAB, hitung jumlah besi yang dipakai, karena sedikit banyaknya besi yang dipakai ketika kebanyakan akan berpengaruh sama cost. Ketika kedikitan akan berpengaruh sama manajemen konstruksi. Iya, kualitas. Ya, terus kalau misalkan di project di Indonesia kepake juga manajemen proyek, kapan proyek ini harus seperti ini, target itu harus dipakai. Terus kayak RAB juga kepake, terus perawatan jalan juga kepake, sama cara berkomunikasi juga kepake sih. Semakin kita punya pendidikan, cara berkomunikasi kita saya rasa semakin tinggi. Berarti kalau mata kuliah yang paling benar-benar Abang sesali tidak Abang dalami apa itu Bang? Pasti ada dong kayak, wah kenapa ya kemarin mata kuliah ini kagak dihatamin dulu baru lulus gitu. Kira-kira ada gak Bang? Kalau misalkan mata kuliah yang harus didalami, semuanya harus didalami sih. Jadi tergantung kita nanti kerjanya kemana. Misalkan kan kita teknik sipil ya. Teknik sipil itu kadang-kadang ada yang jadi drafter. Berarti kan yang harus mereka dalami kan AutoCAD, terus SketchUp, terus SAP. Terus kalau misalkan kita memang di bidangnya kontraktor atau manajemen konstruksi, ya kan kita juga ada mata kuliah MK ya, manajemen konstruksi. Terus ada juga mata kuliah beton. Ya mungkin yang paling saya sesali itu saya nggak terlalu peduli waktu itu, nggak terlalu mendalami AutoCAD sih. Karena kalau misalkan AutoCAD itu saya bisa ahli ya, mungkin bisa sambil-sambilan juga, mungkin sambil ngejalanin proyek saya bisa juga sambil jadi drafter atau jadi apa gitu kan. Kalau pesan buat adik-adik kita nih, si mahasiswa aktif sekarang nih, kira-kira ada gak sih yang harus kita perdalami gitu, yang benar harus kita perdalami Bang? Pesan buat adik-adik saya rasa jangan pernah anggap sepele mata kuliah sih. Terus sebisa mungkin semua mata kuliah yang kamu jalani itu punya catatannya gitu. Jadi ketika kan kita nggak tahu nih nanti ke depannya Faik kerjanya sebagai drafter kah, sebagai di bidang tekniknya kah, di bidang perhitungan bebannya kah. Jadi kita juga masih belum tahu nih kita mau dalamin yang mana nih, karena kita juga nggak tahu kerjanya di bagian mana kan. Nah tapi kalau kita punya catatan-catatannya lengkap, nanti ketika kerja tinggal buka catatannya aja, insya Allah sih bisa lancar gitu. Saya juga menyesali bahwa catatan-catatan saya tuh kurang lengkap. Banyak yang hilang-hilang, banyak yang nggak terawat gitu kan. Padahal kalau misalkan semua dirawat, semua ada catatannya, saya rasa pelajaran dan pekerjaan itu sinergi kok. Oh jadi begitu. Ketika Bang Andi menjelaskan tentang pekerjaan dan mata kuliah itu bersinergi, ya. Jadi saya mulai terbuka lah Bang. Apalagi kalau adik-adik kan yang selalu meremehkan gitu, ada beberapa lah mungkin, nggak semuanya. Gitu. Sekarang kita pengen ngulik nih Bang tentang kira-kira ketika Abang di
kasih waktu buat ngulang atau seandainya abang bisa ngulang ke zaman kuliah gitu, apa sih yang bakal abang lakuin? Atau abang lebih aktif dalam organisasi atau lebih rajin di mata kuliah gitu bang? Kira-kira seperti apa bang? Kalau organisasi, waktu saya kuliah saya termasuk yang lumayan aktif. Lumayan aktif. Lumayan aktif. Kalau yang saya pengen ulang itu mungkin lebih ke PKL sih. PKL. PKL, saya terlalu banyak membuang waktu di PKL. Sebenarnya kalau misalnya PKL itu, apalagi kalian udah dapat perusahaan-perusahaan yang bagus ya. Bagusnya kalau kalian PKL dapat perusahaan yang bagus itu, carilah ilmu sedalam-dalamnya, carilah relasi sebanyak-banyaknya. Oh. Ya, karena dari situ bisa kalian bisa dapat ilmu yang lebih banyak lagi, bisa dapat ketika lulus, kalian tahu mau kemana nyarinya, gitu. Terus banyak juga yang saya sesali adalah waktu saya terbuang sih. Kalau mata kuliah, kayaknya sampai sekarang belum ada yang saya sesali sih. Cuman waktu di luar kuliahnya itu yang saya sesali. Banyak saya cuman waktu di luar kuliah santai-santai, main gitu. Mungkin kalau misalkan saat itu di luar kuliah saya mencari achievement baru atau skill baru yang di luar kuliah yang berhubungan dengan kampus, mungkin saya bisa lebih lagi dari sekarang. Oke. Bagus banget ya saran dari Bang Andi nih. Lebih kayak saya dengar tadi PKL tuh jadi tangga awal ya, Bu. Bisa menjadi tangga awal untuk kita ya, Bang ya, sebagai mahasiswa aktif. Oh, jadi waktu pas abang kuliah tuh, abang terlalu membuang waktu seperti apa sih, Bang? Ya, sama pada kayak remaja pada umumnya, main game, terus kumpul-kumpul bagus sih, asal yang dibicarain adalah hal-hal produktif. Kayak berarti, misalkan rencana ke depan itu mungkin harus dimasukin ke dalam perkumpulan itu gitu loh. Berarti rencana mahasiswa aktif sekarang kita udah bisa ngutamain di PKL, Bang. Worth it ya kira-kira? Ya saya rasa PKL sesuatu yang sangat harus dimanfaatkan dengan baik. Benar-benar bermanfaat untuk kedepannya, Bang. Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Oke Bang, tadi kan kita dengar sepak terjang abang di dunia konstruksi, terus hal-hal yang udah abang lewati dan kira-kira abang ingin ulangi gitu, terus juga masukan dari abang. Sekarang ini paling penting sih Bang, ya kira-kira abang mau ngasih motivasi apa sih ke mahasiswa aktif sekarang? Ya motivasi untuk kuliah, bahkan mahasiswa sekarang banyak putus asa Bang. Kalau motivasi, ya kenapa harus nyerah? Karena kehidupan benar-benarnya setelah kuliah. Kalau misalnya kalian kuliah aja udah nyerah, gimana kalian menghadapi kehidupan setelah kuliah gitu kan? Ya jangan sampai penyesalan pendahulu kita tuh kejadian lagi di kita. Karena kalau kita menyia-nyiakan, nantinya kita akan terlambat. Kalau terlambat, memulai lagi akan susah. Kalau misalkan motivasi, ya balik lagi. Pasti setiap individu punya target masing-masing ya. Kayak target saya apa, target kalian apa. Nah, target itu sih harus dipegang sih. Terus yang kedua juga, kalian kan, ya mungkin beberapa dari kalian ada yang kuliah biaya sendiri ya. Mungkin ada yang cari kerja, atau ada yang sambil part-time atau sebagai macamnya. Tapi kalian-kalian yang kuliah masih dibayarin orang tua, apa nggak mau membahagiakan orang tua kalian? Ya kan? Kalau misalkan kalian terus-terusan nyerah, terus kuliah nambah semester lagi, apa nggak mau membebani orang tua kalian? Sedangkan kalian itu adalah harapan. Terima kasih banyak untuk Bang Andi. Obrolan hari ini penuh dengan makna dan inspirasi. Semoga kisah yang dibagikan bisa menjadi pemantik semangat untuk adik-adik semua. Dimanapun kalian berada, teruslah tumbuh, teruslah belajar, dan jangan takut melangkah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Faik Abdullah Ramadan sebagai host dan narasumber Bapak Andi Nur Rahman pamit undur diri. Sekian, terima kasih.